Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas pembelajaran kita dengan lebih semangat ya, agar semua yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Oke anak-anakku semuanya, kali ini kita akan melanjutkan belajar kita ya, masih melanjutkan materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ya, yaitu tentang kejadian-kejadian selama Isra Mi'raj dan bagaimana Rasulullah memberikan pengumuman kepada umatnya ya, pada kaumnya tentang peristiwa Isra Mi'raj yang telah dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, langsung saja tentang kejadian-kejadian selama Isra Mi'raj. Yang pertama adalah Rasulullah SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Ya, ini selama perjalanan ya, dari langit pertama sampai langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Ya, ini sudah kita bahas minggu kemarin. Kemudian yang kedua, kejadian yang dialami selama Isra Mi'raj adalah Rasulullah SAW menyaksikan orang yang tiada henti memanen hasil tanamannya. Ya, ini adalah sebagai gambaran orang yang berjuang membela agama Allah. Ya, amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat, hingga digambarkan di situ orang tersebut memanen hasil tanamannya terus menerus. Ya, nah, ini adalah gambaran pahala yang terus menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejadian yang ketiga adalah Rasulullah SAW mencium bau yang sangat wangi dan harum ya. Nah, kemudian ini ditanyakan kepada Jibril. Jibril menjawab bahwa wangi tersebut berasal dari kuburan seorang yang bernama Masyitoh ya, beserta keluarganya, di mana Masyitoh dan keluarganya ini dibunuh oleh Fir'aun ya, karena mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Nah, atas itu kegigihannya mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan bau yang wangi ya, di kuburannya yang berasal dari kuburan Masyitoh. Ya, peristiwa yang keempat adalah Rasulullah SAW diperlihatkan orang yang berperut sangat besar, yang sangat susah dalam berjalan. Ini adalah sebagai gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka memakan riba. Ya. Kejadian berikutnya adalah Rasulullah SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Setelah terpotong, kemudian lidah tersebut tersambung kembali. Dan kemudian kejadian tersebut terus berulang-ulang ya. Jadi lidahnya dipotong, kemudian terpotong, tersambung kembali, dipotong lagi, tersambung kembali, dipotong lagi. Ini adalah sebagai gambaran dosa dan hukuman
orang yang suka berdusta, orang yang suka berbohong, dan orang yang suka membicarakan keburukan atau aib orang lain. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan orang yang membawa daging yang masih bagus, kemudian daging yang masih baik tersebut dibuang dan mengambil daging yang busuk. Ya. Ini adalah sebagai gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang berzina. Kemudian kejadian yang ketujuh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan gambaran wajah-wajah para malaikat penjaga neraka, yang mana ini digambarkan wajahnya sangat menakutkan. Tidak ada senyum sama sekali dan tidak ada terlihat keramahan dan kelembutan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa di neraka itu adalah hal yang sangat buruk, ya. Maka penjaganya pun digambarkan sangat menakutkan dan tidak ada keramahan sama sekali. Kemudian yang kedelapan adalah Rasulullah SAW diperlihatkan gambaran orang yang ketika menoleh ke kanan, orang tersebut tersenyum, dan saat menoleh ke kiri, orang tersebut menangis. Nah, ini adalah sebagai gambaran bahwasannya ada anak keturunannya yang masuk surga dan ada pula anak keturunannya yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kejadian berikutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah sholat, ya, yang wajib dilaksanakan oleh Rasulullah dan seluruh umat Islam. Nah, perintah sholat ini langsung diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di Sidratul Muntaha, ya, yang mana saat naik ke Sidratul Muntaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, perintah sholat ini adalah hal yang paling utama, ya, hal yang paling spesial, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Ya. Perintah sholat awalnya diterima oleh Rasulullah harus dilaksanakan 50 kali dalam sehari semalam. Nah, setelah menerima perintah tersebut, Rasulullah turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Rasulullah menyampaikan bahwa beliau diberi perintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu, kemudian Nabi Musa memberikan pertimbangan kalau sholat 50 waktu itu terlalu berat untuk umat Muhammad, maka Nabi Musa alaihissalam menganjurkan pada Rasulullah untuk memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang berapa kali sholat harus dilaksanakan dalam sehari semalam. Atas pertimbangan Nabi Musa tersebut, Rasulullah naik lagi dan memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Rasulullah tersebut sehingga sholat wajib yang awalnya 50 kali atau 50 waktu di dalam sehari semalam menjadi 5 waktu saja dalam sehari semalam. Nah, meskipun demikian, dari 50 waktu menjadi 5 waktu, pahala sholat 5 waktu sama besar dengan pahala sholat 50
waktu. Artinya tidak ada pengurangan pahala walaupun ada pengurangan jumlah waktu sholatnya. Dan ini adalah suatu berkah tersendiri bagi umat Islam, ya, di mana sholat 5 waktu pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Nah, setelah menerima perintah sholat tersebut, Rasulullah SAW kemudian diturunkan, ya, turun dan kembali ke Makkah. Nah, setelah sampai di Makkah, pada pagi harinya Rasulullah SAW ya termenung untuk memikirkan peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada malam hari. Ya, Rasulullah berpikir peristiwa tersebut diceritakan kepada orang banyak. Jika diceritakan kepada orang banyak, sudah tentu banyak dari orang yang mendengarnya tidak akan percaya akan peristiwa tersebut. Akan tetapi jika Rasulullah tidak menyampaikan, tidak menceritakan Isra Mi'raj yang dialaminya, itu berarti Rasulullah telah menyembunyikan tugasnya sebagai seorang Rasul. Kalau Rasulullah tidak menceritakan tentang Isra Mi'raj, maka Rasulullah tidak memenuhi tugas sebagai seorang Rasul yang menyampaikan segala hal kepada umatnya. Nah, atas pertimbangan itu maka Rasulullah bertekad untuk menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada kaumnya, pada umatnya. Nah, Rasulullah kemudian mengunjungi, ya, atau pergi ke Ka'bah. Nah, di Ka'bah Rasulullah menyeru atau memanggil orang-orang untuk berkumpul. Nah, setelah cukup banyak yang datang, yang berkumpul di Ka'bah, kemudian Rasulullah SAW menceritakan Isra Mi'raj yang telah dialami oleh Rasulullah dalam waktu 1 malam, di mana Rasulullah diperjalankan, ya, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 7, langit 1 sampai 7, sampai ke Sidratul Muntaha dan menerima perintah sholat. Semuanya diceritakan kepada kaumnya. Nah, mendengar cerita yang disampaikan oleh Rasulullah, berbagai macam reaksi terjadi. Yang pertama, sebagian orang menganggap Isra Mi'raj itu adalah dusta dan karangan dari Nabi Muhammad SAW, karena memang kalau dipikir secara logika di luar nalar, sangat di luar nalar manusia, ya, dimana dalam waktu 1 malam dapat menempuh perjalanan yang luar biasa jauhnya, ya, sampai ke langit 7. Nah, itu adalah hal yang sangat tidak mungkin. Maka bagi pemikiran manusia, maka sebagian orang menganggap Isra Mi'raj ini dusta. Sebagian orang lagi hanya duduk termenung terpaku karena merasa bingung, memikirkan hal yang hampir mustahil, ya, di luar logika nalar manusia biasa. Ada lagi seseorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang masjid-masjid, tentang detail masjid yang dikunjungi Rasulullah saat Isra Mi'raj, untuk membuktikan kebenaran cerita Rasulullah. Menjawab pertanyaan tersebut, Rasulullah menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan tepat, dengan sangat detail, sehingga penanya tersebut menjadi heran.
Rasulullah dapat menceritakan detail dari masjid yang dikunjungi. Berarti ini menandakan Rasulullah tidak berbohong, ya, karena dapat menceritakan tempat-tempat yang dikunjungi saat Isra dan Mi'raj. Abu Jahal, paman Rasulullah, yang sudah tertutup hatinya untuk menerima, apalagi percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus-menerus melampiaskan kemarahannya, ya, marah atas cerita yang disampaikan oleh Rasulullah dan berkata, "Engkau mengumpulkan kami hanya untuk mendengar cerita karanganmu saja, Muhammad. Sungguh ini hanya membuang-buang waktu saja." Bahkan setelah peristiwa tersebut, Abu Jahal memfitnah Rasulullah sebagai tukang sihir dan mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk tidak mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menanyakan tentang perihal Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dengan tegas, ya, dan penuh dengan keyakinan menjawab bahwa saya percaya dan yakin benar terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar ini adalah orang yang pertama kali di kalangan sahabat yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena sikapnya tersebut, ya, Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq, yang artinya yang membenarkan. Nah, sampai begitu Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian pembahasan kita, ya, dari peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian selama Isra Mi'raj. Itu menggambarkan bahwasannya perjalanan Isra Mi'raj tersebut Rasulullah diberikan gambaran tentang dosa dan hukuman bagi orang-orang yang melakukan hal apapun, ya. Semua hal yang dilakukan oleh manusia itu akan mendapatkan ganjarannya masing-masing. Baik itu perbuatan dosa maupun perbuatan yang baik, semuanya ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekecil apapun kebaikan ada balasannya, sekecil apapun dosa ada balasannya, yang telah digambarkan oleh beberapa peristiwa dalam Isra Mi'raj tersebut. Nah, ini adalah peringatan bagi manusia, bagi umat Muhammad SAW, ya, agar selalu berhati-hati di dalam melakukan suatu perbuatan, karena setiap perbuatan itu ada balasannya. Sekecil apapun perbuatan akan ada balasannya, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Dan ini juga menegaskan bahwasanya sholat itu adalah hal yang wajib, sholat 5 waktu, maka jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Kita harus menegakkan sholat 5 waktu, menjalankan sholat 5 waktu dengan baik. Oke, demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat dan kita
amalkan. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.